Halo guys, assalamualaikum. Pagi-pagi setelah mama selesai bikin sarapan, ada nasi goreng bahkan daging ayam nget-ngetan. Kemudian aku langsung bergeser ke depan. Anakku Tumak Nina duduk mantep sarapan. Tak lama setelah itu lah kok tiba-tiba malah turun hujan, mengguyur bumi bukan kayangan, dengan lebatnya menyapu sisa kenangan. Karena sebentar lagi tempat ini akan kutinggalkan. Nah, jadi rencananya hari ini aku mau pulang kampung teman-teman. Maka dari itu tak lupa kami bersarapan agar nggak mabuk nanti saat di jalan. Tapi video sarapannya aku singkat aja biar nggak kelamaan. Kemudian lanjut menyiap-nyiapkan barang-barang bawaan agar nggak ada yang ketinggalan. Sambil menunggu redanya hujan, kami duduk bersantai dulu nggak tabok-tabokan. Apalagi eyel-eyelan nggak mungkin kan. Soalnya kami sebagai lelaki jarang melakukan, karena itu pekerjaan perempuan. Oke pemirsa, setelah hujan reda kami lanjut berjalan. Bukan mau koceh tapi mau berpamitan ke tempat saudaraku yang kemarin hajatan. Setelah sampai di rumahnya kami langsung masuk nggak kelesetan. Seperti biasa anakku pasti pecicilan, berdigasan kayak jarang, tapi langsung berubah anteng seketika karena dapat sangu teman-teman. Alhamdulillah lumayan. Lanjut kami pun langsung bersalam-salaman, berpamitan untuk pulang dan mohon maaf kalau selama di sini banyak kekurangan dan mungkin juga merepotkan. Jadi mohon dimaklumi dan semoga dimaafkan karena kami hanya manusia biasa bukan jin atau setan. Selanjutnya dengan diiringi lambaian tangan, tempat ini pun kutinggalkan perlahan-lahan dan semoga sehat selalu kalian. Langsung aja tiba-tiba kami udah pindah haluan ke rumah padeku dan barang-barang yang mau dibawa kami keluarkan. Dan tak lupa gula airnya juga jangan sampai ketinggalan. Satu persatu barang-barang kumasukkan, bukan ke dalam mulutku tapi ke dalam kendaraan. Dan kini padeku berbagi rezeki kepada para ponakan, katanya buat beli jajan di jalan. Maka dari itu kami langsung berpamitan. Hati-hati ini jalan ya. Ya. Oke, Mas. Atas hati-hati ya. Jalan. Nah, oke teman-teman, setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan semoga kita panjang umur dan sehat selalu agar bisa bertemu di tahun depan. Oke, perjalanan pun masih panjang teman-teman, karena nggak hafal satu persatu nama daerah, aku hanya bisa menunjukkan pemandangan. Siapa tahu yang kelewat ini salah satu daerah kalian, jadi bisa buat kenang-kenangan yang bisa nanti ku banggakan. Lanjut setelah melewati daerah persawahan, dan kalau nggak salah ini udah masuk daerah Lampung Selatan. Pokoknya kalau udah pulang kampung udah aman teman-teman, soalnya duit pun tinggal pas-pasan. Cuma beberapa hari di sini rasanya dedal duel tentean, bahkan mobil yang berbaris mengantri pun ikut merasakan perih pedihnya kehidupan saat tahu ternyata ekspektasi nggak sesuai kenyataan. Lanjut setelah melewati antrian mobil yang panjang, dengan cepat kendaraan dipacu dan rasanya sampai kayak terbang. Tahu-tahu kami udah sampai daerah kalau nggak salah namanya Tanjung Bintang, diiringi kabel industri yang malang melintang. Lanjut lurus melewati bawah jembatan layang, dan akhirnya nggak lama setelah itu kami sampai di gerbang tol Lematang. Sengaja lewat tol biar cepat dan kendaraan bebas hengkang. Dan anakku pun sedang asik makan gorengan menggunakan gaya sekang baplang. Tanpa diduga-duga kami disalip oleh pesawat terbang, sepertinya ngecek dan mau nantang. Tapi karena nggak kejar, kami muter balik kandang, mampir untuk beli minuman tapi sayangnya nggak beli hutang. Jadi terpaksa ya dibayar daripada nanti kehausan ujung-ujungnya kami tumbang. Lalu setelah keluar di Njaba aku kaget mendungnya gelap dan petang. Bahkan saking gelapnya sampai nggak kelihatan bintang, hanya awan itu pun serawang-serawang. Kemudian aku buru-buru masuk soalnya nggak pakai sendal takut kepleset dan kejengkang. Dan sesuai perkiraan hujan pun turun air bukan batu karang. Singkat cerita pikiranku pun melayang-layang. Rasanya seperti ada yang kurang. Ternyata kami belum makan siang. Pantesan kendaraan pun jalannya kayak mengambang. Maka dari itu kami langsung belok ke rest area bukan ke rumah makan Padang. Pastinya untuk cari makan soalnya perut rasanya udah pating sengkrang. Bahkan cacing di perut pun udah pada berdendang dan bergoyang. Dan takutnya nanti kalau aku telat makan malah gepeng kayak wayang. Nah, oke pemirsa yang tersayang, setelah masuk tanpa disuruh pun kami langsung duduk. Kemudian kusuruh Mbak Bakul cepat-cepat soalnya perutku udah bunyi kuku-ruku. Dan ternyata penjualnya masih mbak-mbak bukan ibu-ibu. Pantes ya bisa satset nggak kelumbrak-lumbruk. Pesanan kami nggak sama, ada bakso yang melenu, langsung diputer-puter dan diaduk-aduk. Tapi kalau aku pesannya nasi berikut ayam geprek bukan gepuk. Kemudian setelah nasi diambilkan oleh istriku setumpuk, kami pun langsung segera makan bakbuk-bakbuk. Soalnya kami udah lapar banget dan perut pun rasanya kemerucut. Dan oke, karena makan udah hampir selesai, tinggal anak dan istri yang sedang mengoreti sisa ayam yang dibeli, dan Pak sopir pun udah minum kopi. Kami pun segera meninggalkan tempat ini karena perut udah aman dan terisi. Jadi lebih semangat dan percaya diri. Bahkan anakku pun semakin tambah kemelinting. Maka dari itu agar nggak berlarut-larut kami pun segera pergi dan nggak tahu kapan akan kembali ke sini. Selanjutnya setelah pintu gerbang tol Simpang Matang kulewati, ku singkat videonya, tiba-tiba aku sampai di jalan yang belekuk-belekuk rambut jaji. Tapi alhamdulillah akhirnya aku selamat dan sampai. Maka dari itu kurasa videonya cukup sampai di sini. Semoga kalian selalu terhibur. Terima kasih dan Didi.